perasaan dia push up cuma 5 kali, tapi kok udah kayak ngos-ngosan gitu, gitu. Karena dia cuma pikirinnya di asosiasi sama di tempo. Wow, teman-teman, hari ini spesial banget karena kita kedatangan seorang legend dan beliau ini salah satu idola aku dari kecil ya. Jujur ya, ketika aku masih sekolah, beliau ini sudah sangat ternama, populer sekali di Indonesia, terutama di bidang olahraga. Kita kedatangan tamu spesial, ini adalah Ade Rai. Halo, apa kabar? Baik. Saya tuh jujur bingung manggilnya apa. Iya, sama-sama, terima kasih sudah hadir. Iya, terima kasih udah diundang. Iya, saya tuh bingung, saya tuh manggil apa ya? Apa bro, apa beli, apa om, apa mas? Ya, apa aja boleh. Oh, lihat ya, a very humble person, manggil apa aja boleh ya. Kalau gitu kita panggil ses. Aduh, aku ya bro aja ya. Kan masih muda ya, umurnya kan beda 2 tahun. Kayaknya saya 30, dia 17 kayaknya. Beda dikit. Nih teman-teman semua pasti udah tahu ya, kalau sosok Ade Rai itu kayak one of a kind-nya di Indonesia di bidang binaraga. Nanti kita ngobrol banyak, kita tanya-tanya apa rahasianya bisa badannya gede, lalu bagaimana caranya supaya bisa badannya gede seperti dia juga, dan nanti kita tanya-tanya tips-tips sehat ya teman-teman ya. Prestasinya banyak banget. Pertama aku mau nanya nih ya, hari ini sudah makan telur berapa butir? Hari ini belum makan sih. Loh, belum makan, kasihan, tolong tim ya. Tapi makan boleh sembarangan atau diatur bro? Makan pasti diatur. Makan pasti diatur, tapi menikmati makan sembarangan juga sih. Oh, boleh juga. Ya, Oke, beliin nasi ya, nasi goreng tek-tek, tahu telur, tahu campur. Boleh. Ayam udah hari ini belum? Ayam udah. Sudah, berapa ekor bro? Dadanya aja sih. Dadanya aja? Iya. Berapa banyak? 2 lah kira-kira. 2 apa nih? 2 dada. Loh, Hmm. tapi dulu kok saya dengarnya katanya sehari makan sampai 40 butir telur, itu betul nggak sih? Sekali makan 10 lah. Sekali makan 10, tapi sehari 3 kali makan. Bisa. Oh, ya kan, bener kan, Chris? Bisa. Kemarin istriku bilang ngajak makan gitu, terus aku bilang, wah kayaknya susah deh, soalnya Ade Rai ini kayaknya makannya diatur gitu. Dia itu dulu setahu aku makan telur sehari 40 butir. Istriku kan lagi hamil, dia makan 2 butir udah enak katanya. Oh gitu. Tapi kalau Ade Rai makan telur itu putihnya atau kuningnya? Jadi rasionya itu kurang lebih, sebenarnya rasionya bisa macam-macam. Kita mau bilang rasionya misalnya 5:1, berarti itu low fat strategi. Tapi kalau kita mau high fat strategi, rasionya 2:1. Oh, jadi ada pilihannya, Chris, ada opsi-opsinya tergantung goals-nya kita gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak kita makannya 10 putih telur, berarti kalau rasionya 2:1 berarti 5 kuningnya. Kuningnya 5. Tapi kalau seandainya misalnya mau low fat, ya berarti 10 putihnya, kuningnya 2. Nah, saya kenapa bisa makan putihnya banyak, makan telurnya banyak, karena mengemas telurnya sendiri sih sebenarnya. Kalau kita makan telur rebus gitu pasti berat, susah. Ini bener nih, Christina makan telur rebus salah ya. Iya, tapi yang kita makan itu kadang-kadang kalau saya bikin sup aja gitu. Bikin sup? Ya, jadi sup. Jadi dengan teflon ya, atau apa namanya kalau itu wajan anti lengket ya. Iya, teflon bener. Dengan apinya yang kecil aja. Nah, lalu telurnya dimasukin semuanya ke sana. Kalau kuningnya misalnya mau 5, mau 2, mau 3 silahkan. Putihnya 10. Nah, lalu diaduk aja, tapi dengan api yang kecil. Aduk terus. Dia belum menjadi bubur sampai kental, nggak mau. Tapi juga nggak mau terlalu cair karena nanti susah juga kita mencernanya. Jadi di antara di tengah-tengah itu, begitu udah nyaman, baru langsung ambil, taruh di mangkok. Habis itu tinggal pakai lada aja. Kalau mau pakai tapi setiap hari begitu juga? Iya gitu. Sama aja dong ya. Hanya berubah bentuknya aja. Iya, cuma artinya kalau seandainya itu 10 dan 5 itu kan kelihatannya dari segi angka kelihatannya banyak. Tapi kalau dari segi durasi waktu kita konsumsinya itu 1 menit udah habis. 1 menit sudah habis ya, itu nanti tips buat Christina bisa nih. Sekarang dia hamilnya makin besar, harus bertambah sehari 3 butir sekarang. Tapi kalau Ade Rai selain makan telur, apalagi biasanya? Ya sebenarnya kalau dalam pendekatan makanan itu kan kita punya pendekatan namanya kan variasi kombinasi, juga kita bisa rotasi. Jadi nggak ada satu makanan yang harus misalnya harus telur gitu, nggak juga. Kalau nggak ada telur ya ayam, nggak ada ayam ya ikan, nggak ada ikan ya tempe, nggak ada tempe ya mungkin yang lainnya silahkan. Tapi tetap yang dicari protein.
Kalau bisa setiap every meal kalau bisa protein. Alasannya karena kalau kita bicara makronutrisi, protein itu salah satu kandungan yang kita paling selalu kekurangan. Jadi kebanyakan dari kita itu selalu rata-rata kalau makan itu pasti karbo. Selalu either karbo atau kombinasi lemak. Dan yang lebih parahnya kan adalah karbonya olahan, refined carbs, lemaknya juga olahan, refined fats, dan sekarang lebih parahnya lagi proteinnya olahan juga, refined protein gitu. Nah jadi makanya kenapa akhirnya vitamin, mineral, lalu lemak esensial, amino acid itu jadi kurang. Jadi kualitas kita dengan seiring dengan teknologi yang makin baik, makin maju gitu ya, apalagi kalau ngomongin games, ngomongin apa kan luar biasa gitu ya. Tapi uniknya dengan teknologi yang semakin berkembang, kualitas kesehatan manusianya justru semakin menurun. Turun gitu. Ya. Ini Ade ini belajar dari mana kalau soal seperti itu? Apa riset atau pengalaman atau gimana? Oh, nggak belajar sih, sendiri aja. Learning by doing ya, lama-lama mengalir pasti, ya. Sudah berapa puluh tahun di dunia binaraga? Kalau latihan udah 37 tahun. Latihan 37 tahun. 1984. Wah, saya belum lahir dia udah angkat barbel. Hebat. Oke. 1984, tapi kalau kompetisi gitu ya atau benar-benar fokus ke atlet profesional ya. Itu mungkin di akhir tahun 80-an lah saya mulai gitu. Jadi berarti dari 89, 90 sampai sekarang. Itu profesional sudah ya? Untuk atlet. Iya, maksudnya bukan profesional dalam arti status, tapi dalam arti profesional dalam arti berperilakunya gitu. Oke. Dari tahun 1989 tuh guys. Coba bayangin. Nih kameramen belum lahir semua juga. Ade Ray udah jadi atlet tuh, gokil ya. Kalau jadi atlet, wah. Dulu emang aslinya kurus nggak bro? Atau gemuk? Atau memang sudah terbentuk dari kecil? Lahir 2,5 kilo. Lalu umur 10 tahun beratnya 25, umur 16 tahun beratnya 55. Wah, kurus dong. Ya. Nah, jadi setelah itu baru mulai. Jadi ini semua otot yang ada sekarang ini dibentuk dalam proses latihan selama puluhan tahun itu. Ya, atau dari tapi nggak puluhan tahun, 3 tahun aja. Udah jadi di tahun 89 itu sudah besar badannya ya, ototnya udah banyak. Ya, lumayan, maksudnya di tahun 89 beratnya naik dari 55 ke 60 ke 65 sampai di tahun 95 waktu saya juara Asia itu atau juara nasional, nah itu udah naik 30 kilo lah. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton atau yang dengar podcast ini misalkan ingin badannya berubah, mereka cukup butuh waktu singkat aja. Ya 3 sampai 5 tahun lah. 3 tahun tuh sudah bisa berubah? Bisa dong, pasti. Jadi dari yang kurus sudah jadi berisi gitu? Iya bisa, iya. Cuma kan dedikasi setiap hari itu kan yang sebenarnya yang berat bagi orang kan itu gitu ya. Waktu yang paling singkat dibutuhkan berapa lama bro? Sebenarnya bukan waktunya yang paling yang menjadi pertanyaannya, tapi usaha yang dilakukan. Oke. Anggap aja orang itu berdedikasi banget, dia setiap hari nggak kerja, dia hanya 3 bulan kita pasti akan dapetin kemajuan yang signifikan. Jadi tiap 3 bulan. Ya maksudnya dalam 12 minggu kita akan bisa melihat. Kayak contohnya misalnya paling gampang, misalnya seseorang ingin menurunkan berat badan. Yeah. Lalu kita kasih sebuah program. Nah, kita akan bisa melihat hasil yang signifikan itu dalam waktu kurang lebih 3 mingguan. Kira-kira kurang lebih 3 bulanan lah. 3 bulan ya. Jadi kalau kita mau melakukan dengan cara yang tepat, makanan dan juga pola olahraganya, 3 bulan kelihatan perubahannya ya. Kurang lebih. Dari yang kurus membesar, dari yang besar jadi kecil juga bisa. Bisa, tergantung. Jadi kalau kayak program itu kan kayak vehicle, kayak kendaraan. Ya. Destinasinya tiap orang beda-beda. Oke, jadi olahraga apa yang diambil mempengaruhi nanti jadinya ya. Ada yang ototnya bertambah, ada yang enggak. Iya, tapi mengurangi. kalau bisa ototnya pasti selalu yang dioptimalkan, lemak yang harus direndahkan. Oh, jadi orang diet seperti itu, tetap ototnya di-push juga? Semua sih, untuk kita bicara definisi sehat itu adalah kan komposisi tubuh. Jadi membayangkan kalau badan kita ini sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Wah, ini seru nih. Apa aja tuh? Nah, pemegang saham kita di badan kita kan ada cairan. Lalu ada organ di tubuh kita kayak jantung, paru-paru, kayak liver, kayak yang lain-lainnya lah gitu ya. Nah, lalu ada juga otot. Terus ada tulang sama ada lemak. Iya. Nah, uniknya daripada kelima pemegang saham ini, peran otot itu adalah sebenarnya paling besar, tapi secara apresiasi paling kecil.
Nah, kenapa? Karena kalau otot dikencangkan, kita kencengin otot kita, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, kalau tulangnya kuat, maka biasanya geraknya juga jadi optimal. Nah, kalau geraknya optimal, pasti kadar lemaknya jadi turun. Nah, dari 5 pemegang saham ini, selalu tugasnya 5 pemegang saham ini adalah satu, cairan harus diseimbangkan. Organ tubuh dilestarikan kesehatannya. Otot harus dikencangkan, tulang harus dikuatkan, dan lemak harus diturunkan. Oke. Nah, karena kalau lemak nggak mungkin dinaikkan, karena kalau lemak dinaikkan itu artinya berarti semacam display atau representasi daripada kualitas kesehatan yang buruk. Biasanya kalau tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, lalu kolesterol, mungkin trigliseridnya tinggi, akhirnya ada LDL-nya jadi angkanya jadi tinggi dan sebagainya, itu biasanya pasti karena lemaknya tinggi gitu. Jadi lemak is not the cause, lemak is the results atau di efeknya itu sebenarnya obesitasnya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, jadi kalau otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang, nah problemnya masalahnya adalah kalau orang ototnya nggak dikencangkan, lama-lama akhirnya tulangnya lemah. Nah, ketika tulangnya lemah, geraknya sedikit, akhirnya lemaknya meningkat. Nah, ketika lemaknya meningkat, berbagai penyakit degeneratif di sini yang sekarang menjadi komorbiditas katanya. Nah, jadi masalahnya adalah kalau kita latihan ototnya, tulangnya kuat, lemaknya rendah, ininya hilang semua. Wow. Nah, tapi masalahnya kita sibuk menjadi murid daripada sebuah yang namanya reaksi. Kalau ada masalah di sini, kita obat ini apa, obat ini apa, obat ini apa. Ketimbang daripada menyelesaikan akar permasalahannya, bukannya hilirnya yang dibahas, tapi kita harus membahas hulunya. Bukannya reaktif, tapi antisipatif. Nah, makanya kenapa orang tua setelah umur 30 tahun ke atas gitu ya, setiap tahun terjadi penurunan 1% otot. Penurunannya seiring dengan karena memang ya kalau ditanya orang umur 30-40 tahun sama orang umur 20 tahun biasanya aktivitasnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang 20 tahun. Nah, jadi seiring dengan penurunan aktivitas tersebut, ototnya turun 1% setiap tahun, itu setara dengan 1-3% fungsi daripada aktivitas gerak kita turun juga 1-3%. Jadi kalau seandainya misalnya umurnya udah saya udah mau 52, berarti terjadi penurunan 22%. Ototnya fungsinya up to udah 60%. Yang tadinya bisa bawa barang ke pesawat taruh sendiri, sekarang nggak kuat. Yang tadinya bisa bawa koper ngangkat sendiri, akhirnya minta tolong orang. Yang tadinya bisa dorong sesuatu sendiri, akhirnya sekarang udah nggak bisa. Nah, di situ akhirnya kita menyalahkan usia. Padahal yang masalah adalah bukan usia. Yang masalah adalah ketika massa ototnya turun sehingga tulangnya lemah. Nah, ketika tulang lemah ada terminologi namanya osteo. Nah, makanya kenapa yang populer osteoartritis, osteoporosis. Nah, dianggap sebagai penyakit orang tua. Padahal bukan penyakit orang tua, tapi osteo terjadi karena terjadi yang namanya triangle antara otot, lemak, dan tulang. Jadi osteo, tulang problem, karena terjadi yang namanya sarkopenia, ototnya muscle loss. Nah, ketika osteosarkopenia menyebabkan obesity. Nah, obesity akhirnya terjadilah penyakit-penyakit lain tadi. Nah, jadi sekali lagi kita sibuk di penyakit lain terus. Padahal kalau kita rajin hanya cukup mengencangkan otot yang sederhana, ternyata kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita dengan memperbaiki 5 pemegang saham komposisi tubuh kita. Jadi sehat tuh sesederhana itu. Tapi orang pikirnya terlalu complicated gitu. Karena tidak ada mungkin yang mendalami banget seperti Ade Rai. Tidak punya pemahaman aja sebenarnya. Tapi kalau seperti Ade Rai, setiap hari olahraga? Ya nggak harus setiap hari olahraga. Tidak setiap hari? Nggak harus setiap hari. Tapi kalau bisa setiap hari kenapa enggak? Oh, berarti setiap hari dong. Nggak olahraga itu juga kan orang pemahaman olahraga selalu harus tempat olahraga, waktu berjam-jam. Betul. Otaknya pasti ke gym dong. Iya, tapi kalau kita bilang seandainya saya cuma plank 1-2 menit atau misalnya saya push up di tembok 10 kali 3 set, itu kan juga olahraga gitu. Nah, itu artinya maksudnya kita olahraga bisa anytime, kapanpun. Jadi kalau orang tanya misalnya mandi harus setiap hari ya? Ya bukan mandi is a tools, metode, esensinya bersih. Nah, jadi yang penting saya bersih. Problemnya adalah, bukan problem, maksudnya situasinya adalah saya kebetulan di Eropa nggak keringetan, jadi bisa jadi ntar udah 3 hari nggak mandi gitu, tapi cuma cuci tangan, cuma cuci muka aja udah bersih.
Nah, jadi maksudnya itu gitu. Jadi kita bukan bilang, karena kita seneng kalau saya cerita, misalnya saya bilang, oh iya saya latihan, oh iya saya makan telur 10 ini. Jadi akhirnya orang mengambil satu kesimpulan, dia lompat dalam satu kesimpulan untuk bilang bahwa, ya saya nggak bisa sih, dia harus begitu. Makanya saya udah gendut aja makan kerupuk udah lebih enak gitu. Seolah-olah ada satu justifikasi pembenaran untuk saya tidak melakukan hal itu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kebalikannya. Justru sehat itu sesederhana dan semudah itu gitu. Oke, apakah Ade Rai ini dengan gaya hidupnya yang sangat positif pasti jarang sakit atau mungkin nggak pernah sakit? Ya sebenarnya bukan jarang sakit atau nggak pernah sakit, itu kan kayak konsekuensinya. Betul, itu kan tadi Ade Rai jelaskan ya, setelah 5 ini terjaga maka muncul penyakit. Nah, karena Ade Rai kan sudah menjaga ototnya, menjaga tulang dan menjaga niatannya gitu, niatannya begitu. Berarti dan bersyukur endingnya jarang sakit dong? Iya, maksudnya saya nggak bisa bilang kayak gitu karena nanti ntar jadi kesannya arogan atau takabur gitu. Tapi saya bersyukur memang kalau saya ditanya kapan terakhir saya masuk rumah sakit, ya mungkin ya itu tadi 51 tahun yang lalu waktu ibu saya melahirkan saya. Gila gitu, guys, maksudnya. 51 tahun tidak pernah masuk rumah sakit ya, itu maksudnya masuk rumah sakit, cuma nggak nginep gitu. Iya, jadi itu hasil dari buah apa yang dilakukan ya, kerja kerasnya, olahraganya, jaga pola makan dan sebagainya. Niatan. Tapi kalau seandainya harus sakit, kita mesti ikhlas terima, ya kan sakit ya nggak apa-apa. Kalau sakitnya di luar kuasa kita, tapi jangan sakit itu jadi cita-cita. Jangan sakit. Iya, nggak ada yang mau sakit jadi cita-cita ya. Banyak yang sakit jadi cita-cita. Jangan dong. Sebenarnya banyak. Coba kalau ditanya misalnya contoh paling gampang misalnya. Wah, aku nih kayaknya nih. Kalau anak kecil, kan gampang aja kan kalau anak kecil. Kalau ditanya misalnya kita lihat di lemarinya. Di lemarinya ternyata dalamnya ada apa? Ada kapal-kapalan, ada jet, ada ini, ada apa. Pas dilihat, kok ini kamu di lemarinya ada kapal-kapalan ini apa? Karena nanti satu saat saya mau jadi pilot, kan gitu. Betul. Nah kebetulan ada anak kecilnya yang cewek. Pas cewek, di lemarinya dilihat, ternyata ada masak-masakan, ada ini apa gitu. Pas ditanya, kenapa kok di lemari kamu ada masak-masakan? Karena nanti satu saat saya mau jadi chef katanya. Karena mungkin biasa nonton Master Chef gitu ya misalnya. Nah kalau ibunya dicek di lemarinya, ada apa? Ternyata ada obat pusing, ada apa lagi, ada panadol, benar. ada obat sakit perut gitu ya. Kalau ditanya karena cita-citanya nanti mau sakit kan. Waduh guys, berarti bener. Tapi ini bener loh, ini teori yang berarti kita jangan siapkan obat-obatan di rumah. Kita siapkan barbel mulai sekarang. Tapi nggak perlu barbel, tadi udah disebutin ya, bisa olahraga apapun. Ada satu itikat kita. Kalau kita berharap suatu saat nanti sakit, kita seolah-olah kita bisa itu. Jadi begitu terus gitu. Makanya fondasinya fears and worries itu dijadikan sebagai kayak seolah-olah dalam tanda kutip tanggung jawab. Tapi itu akhirnya sebenarnya salah kaprah dalam hal beritikat sebenarnya. Itu mirip dengan teori plan B itu. Kalau udah ada plan B berarti plan A-nya ini siap gagal nih. Betul. Itu mirip banget dengan itu. Betul, tepat sekali. Wow, gila. Ini keren banget ya. Ade Rai, Ade aslinya dari Bali ya? Saya dari Bali. Maaf ya teman-teman, aku kayak kurang sopan gitu manggilnya Ade Rai. Habis dia katanya dipanggil apa aja boleh. Boleh apa aja. Aslinya dari Bali? Dari Dalung ya. Dari Dalung, oke. Berarti dekat sini. Terus tinggalnya? Tinggalnya cuma saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta? Di Jakarta sampai tua. Setelah tua tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung justru. Tapi di sini ada tempat gym? Iya, ada gym. Ya, gym kita ada di beberapa tempat termasuk di Bali. Siapa yang menghandle kalau ada di Bandung? Ya kalau gym itu kan sebenarnya kan bagaimana kita membuat satu konsep yang baiknya gitu. Jadi kita franchise gitu sih. Oke, jadi udah banyak cabang? Ya ada beberapa lah. Nah sekarang profesinya apa bro kalau ditanya? Anggur. Atlet masih nggak? Nggak? Atlet sebagai lifestyle iya. Ya, jadi sebagai lifestyle ya, tapi kalau sebagai kompetitif atlet ya mungkin tidak, karena saya terakhir tanding itu udah kurang lebih 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000 adalah pertandingan saya terakhir di kejuaraan dunia waktu itu jadi, tahun 2000. Tapi kalau dari sisi latihan sama aja dari dulu sampai sekarang sama, diet semua sama. Oh diet juga bro? Iya dong. Ngapain diet buat apa bro? Ya diet itu sebenarnya pengaturan, jadi kayak pasti fatnya udah nggak ada kan? Ya nggak banyak juga, cuma maksudnya tidak berlebihan gitu. Jadi kalau diet itu, kalau istilahnya kita ngatur uang itu namanya financial diet. Kalau kita ngatur makanan itu namanya nutritional diet gitu. Jadi diet kita mengatur uang untuk supaya hidup lebih nikmat. Jadi kita mengatur makanan supaya hidup kita lebih nikmat gitu. Oke.
fat itu tadi kan sempat aku nyinggung lemak ya tadi teman-teman. Lemak itu diperlukan ya bro ya? Oh iya dong, pasti. Jadi dong. nggak nol banget ya kan? Nggak bisa. Nah orang-orang tuh pada nggak tahu, katanya kalau gemuk, wah ini kebanyakan lemak nih, harus dibuang lemaknya gitu. Tapi lemak itu sebenarnya dibutuhkan. Oh iya pasti. Seberapa banyak porsi yang diperlukan? Sebenarnya yang dibutuhkan tuh sebenarnya kolesterol sebenarnya. Kolesterol. Salah satu yang namanya kalau ingredient kandungan daripada kalau kita production hormon di badan kita gitu. Cuma kalau lemak itu kan lebih kepada kayak kebutuhan-kebutuhan pelumas dan sebagainya. Pada dasarnya badan kita tuh sebenarnya kalau ada istilah orang bilang kita bisa punya gadget yang luar biasa canggihnya, tapi the real most sophisticated gadget in the whole world itu adalah tubuh manusia. Jadi kalau membayangkan mainan aja punya yang namanya, kalau istilahnya kalau mengutip daripada salah satu orang yang bijaksana, dia bilang setiap mainan itu punya manual booknya gitu. Uniknya badan kita nggak pernah mau belajar tentang manual book itu. Nah jadi membayangkan akhirnya badan kita ibarat seperti mobil gitu ya, kayak mobil itu ada 4 roda gitu. Membayangkan roda kanan kiri depan belakang semuanya mau jalan sendiri-sendiri. Pikirannya mau kemana, badannya mau kemana, emosinya mau kemana, life energinya mau kemana. Nah jadi di situ unik ketika hal itu terjadi, akhirnya kita memaknai itu sebagai stres, seolah-olah stres itu hadir, padahal ada istilah yang mengatakan there is no stress in the world, it's only people who thinking or who has a stressful thoughts. Jadi salah paham cara pandang mereka. Nah akhirnya saking canggihnya ini badan gitu, karena badan kita canggih. Kenapa? Karena badan kita terdiri dari 6 triliun sel, kurang lebih ada 60 triliun bakteri, 380 triliun virus, belum kuman-kuman yang lain. Basically we are a walking ecosystem of germs itself. Cuma bedanya germ yang ada di badan kita yang dibalut oleh kulit ini dengan germ yang ada di luar badan kita. Germ di badan kita itu memiliki satu komando atau yang dikenal dengan namanya unifying principle yang kita sebut sistem syaraf. Nah makanya problemnya dengan sistem syaraf kita yang menjadi komando center kita, melalui panca indera kita salah persepsi atau salah lihat atau salah asumsi, dia akan mengirim instruksi yang akhirnya nanti mengirim signal yang salah ke badan. Either they are fight or flight, atau kebalikannya they are rest and digest. Yang satunya berproteksi akhirnya tidak terjadi pertumbuhan, yang satunya rest and digest terjadi pertumbuhan. Nah makanya kenapa canggihnya badan kita ketika kita mengadopsi takut dan cemas sebagai pola hidup kita. Nah pada saat itulah akhirnya otomatis badannya makanya melemah terus gitu. Jadi makanya kenapa pentingnya kalau menurut saya paham sedikit tentang badan. Ada istilah yang mengatakan hati yang gembira menyembuhkan, itu satu hal yang benar adanya gitu. Berarti kalau ada bilang seperti itu, thoughts tadi, pikiran juga mempengaruhi ya, pola pikir. Iya, pola pikir mempengaruhi. Thoughts itu kan isinya. Mindset dong jadinya. Iya, thoughts itu adalah isinya. Pikiran itu kan adalah mind. Jadi mind itu gelasnya. Nah, kalau gelasnya itu kan pikiran kita, tapi isi pikiran kita itu adalah thoughts. Nah, isi pikiran kita itu berdasarkan Dr. Jonas Chang pernah membuat satu penelitian 40-60 ribu topik per hari. Isinya katanya mostly are repetisi gitu. Artinya itu saja. Apa yang kita pikirkan hari ini, minggu lalu, bulan lalu, itu tuh biasanya sama, nggak jauh-jauh dari situ aja. Kedua adalah unnecessary, unimportant, 85% negativity, 95% unreliable. Tidak bisa diandalkan. Gara-gara apa ya? Gara-gara kita tidak punya kontrol dalam hal mengambil data atau informasi daripada itu. Karena pikiran kita ibarat kayak gelas yang dibuka begini aja. Jadi akhirnya siapa aja semua bisa masuk di sana gitu. Nah pada saat itulah makanya kalau kita nggak pinter memilih isi itu atau mengidentifikasi diri kita dengan isi yang keruh tadi, nah pada saat itulah terjadi salah paham. Nah salah paham itulah yang nanti akan menjadi signal bagi tubuh kita, akhirnya karena stres dan cemas akhirnya dia berproteksi. Makanya itu ada namanya, kalau di terminologi sistem syaraf itu ada namanya sympathetic nervous system which is stress response. Parasympathetic nervous system which is itu relax response. Jadi kalau relax response yang ada nafasnya panjang dan pelan, akhirnya badannya jadi lebih punya kemampuan untuk recover. Kebalikannya stress response, sympathetic nervous system, fight or flight, badannya merasa terancam. Pada saat itulah makanya dia memproteksi si sel itu yang jumlahnya triliunan itu, dia akan memproteksi, akhirnya
imunitas turun. Ketika imunitas turun, penyakit masuk. Nanti yang dapat kredit ya balik lagi ya penyakit infeksinya lagi seolah-olah gitu. Makanya kenapa the real question hari ini itu adalah sebenarnya apakah memang benar penyakit yang semakin ganas atau sesungguhnya bahwa tubuh manusia yang semakin lemah karena ulah perilaku kita yang ignorance terhadap kesehatan. Itu berarti sampai seperti teman-teman di luar sana yang kemarin rame pandemi, ada virus, mereka nggak percaya gitu, akhirnya mereka nggak kena nih jadinya. Kan karena sebenarnya bukan percaya nggak percaya, tapi lebih kepada mungkin kalau itu pemaknaannya hanya lebih kepada kayak ketika kita tidak pay attention terhadap sesuatu yang menakutkan atau mengkhawatirkan dan kita punya ketenangan hati, badannya dia punya kekuatan sendiri. Jadi imunnya terjaga gitu ya. Kebalikannya ketika kita berfokus, makanya kenapa ada istilah apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kalau kita fokusnya kepada fear and worries ya mungkin akhirnya otomatis jadi impact-nya ke badan gitu. Waduh. Ini kayaknya tiap hari belajarnya ilmu kesehatan gitu ya. Pernah sekolah itu nggak sih bro di bidang kesehatan juga? Nggak pernah, itu semuanya murni otodidak ya? Ya sendiri aja lah ya, ngerasain sendiri aja sih. Tapi kalau sampai sekarang nggak tiap hari memang rutin olahraga? Kalau harapannya maunya tiap hari. Maunya tiap hari kalau bisa ada waktu gitu. Cuma kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Paling push-up di kamar mandi gitu aja kalau bisa. Push-upnya di kamar mandi. Ke gymnya sendiri sering atau punya gym sendiri di rumah? Kalau di Bandung kan udah ada gym sendiri, di Bali udah ada gym sendiri. Ya, jadi datang ke tempat gymnya? Datang ke gym, ya. Kalau enggak ya dengan menggunakan tubuh sendiri gitu. Caranya gimana? Contoh kalau tubuh kita adalah gym kita. Ya contohnya push up. Push up aja di rumah squats, ya. Lalu lunges gitu ya. Apakah dengan misalkan push up gitu di rumah, sit up bisa membentuk maksudnya kan? Bisa. Titik masalahnya banyak banget. bisa. Jadi ada istilah terminologi namanya tempo sama asosiasi. Jadi contoh misalnya, kalau kita push up kita mau bikin ringan bisa. Caranya apa? Di kepala kita cuma mikir adalah kita dorong badan kita ke atas. Itu namanya push up. Dan semua orang anak muda pasti bisa, gampang push up. Nah, tapi ketika kita rubah cara pandang kita terhadap push up, waktu kita naik ke atas, kita membayangkan kita menekan lantai ke bawah. Nah, pada saat itulah level of difficulty-nya jadi naik. Dan ketika itu kerja ototnya menjadi lebih berat. Nah, kedua, pada saat waktu kita turun pelan, temponya kita pelanin. Bisa 3-4 detik. Naiknya baru cepat. Jadi berat lagi. dia. Nah, jadi semakin berat lagi kayak gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin angle, kakinya kita naikin ke atas. Atau mungkin mau push up-nya mungkin mau satu tangan. Atau kita mau membayangkan juga lagi pada saat push up waktu kita naik ke atas, membayangkan tangan kanan kita bertemu sama tangan kiri kita di tengah. Jadi waktu naik membayangkan ini kita mau berusaha kenain ke sini, yang kiri kita mau berusaha mengenakan ke kanan. Nah, adanya cuma di kepala kita. Nah, pada saat kita berusaha melakukan hal tersebut, nah pada saat itu stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan, yaitu ini di sini namanya pectoral muscle, dia kerjanya lebih berat lagi. Jadi akhirnya orang ngelihat perasaan dia push up cuma 5 kali, tapi kok udah kayak ngos-ngosan gitu, gitu. Karena dia cuma pikirinnya di asosiasi sama di temponya. Gitu. Jadi tekniknya banyak ya? Banyak. Jadi dengan punya badan sendiri saja nggak punya apa-apa. Bisa gak badannya bagus? Bisa. Kedua, kalau sekedar cuma punya dumbbell aja, sepasang dumbbell, percaya atau tidak teman-teman, sepasang dumbbell, kita bisa melakukan gerakan berapa banyak. Gerakan, bisa 5, bisa 10, salah, bisa ratusan, bisa ribuan. Jadi kalau kita mau ngomong gerakannya, misalnya ini 1, gerakannya, ini 2. Itu beda titik masalahnya? Beda lagi, ya kenanya sama, cuma tapi kan gerakannya beda. Yang satu cuma dari atas turun ke bawah. Yang satu dari atas turun ke setengah, naik lagi ke atas, baru turun lagi. Gitu. Lalu kita mau tahan di sini berapa detik, lalu baru kita pelanin berapa detik, sama kita langsung begini juga 2 hal yang berbeda. Nah, jadi kalau kita ngomongin kreativitas, sebenarnya banyak banget kalau mau hanya sekedar pakai badan. Intinya sebenarnya omongan ini hanya cuma bilang pada teman-teman adalah bahwa tidak ada alasan cerdas bagi kita untuk bilang saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi pasti bisa. Nah, gitu. Problemnya yang lebih sering adalah alasannya nggak punya waktu biasanya. Iya, karena tidak ada sense of urgency dari olahraga problemnya. Bedanya sama kesehatan dan keuangan adalah kalau keuangan dia bilang saya santai aja deh, nggak usah kerja, nggak usah usaha.
penaltinya langsung, hidupnya miskin berat bagi dia. Oke, jadi terasa impact-nya. Terasa. Tapi kalau dalam hal kesehatan, nah justru itu tadi, karena kita lupa untuk menghargai yang namanya bahwa badan kita itu begitu sempurnanya kita diciptakan. Jadi kita udah rusak badan kita abis-abisan, tetap aja belum sakit gitu. Makanya kenapa kita take it for granted gitu. Ade Rai ini dari kecil punya cita-cita nggak? Pingin jadi bodybuilder? Enggak. Lalu kenapa kok akhirnya bisa jadi atlet awalnya? Kalau cita-cita jadi atlet, iya. Cita-cita jadi atlet? Iya, cita-citanya memang mau jadi olahragawan dari dulu. Oke. Tapi dulu kan saya menggeluti berbagai olahraga. Mulai dari bela diri, terus saya jadi atlet bulu tangkis kan lama. Niatannya mau jadi pemain bulu tangkis sebenarnya. Tapi ikut kan, ini ya, Kyokushin dulu ya? Bukan? Ya ikut Kyokushin juga, ya. Ikut karate juga. Ya semua olahraga sih saya ikutin. Wah, jadi semua olahraga. Iya, saya bekas pemain voli, saya juga tolak peluru atletik itu, juga. Sebelum jadi binaraga? Sebelum jadi binaraga. Abis itu panco, abis itu baru binaraga. Cuma dari berbagai olahraga yang digeluti, memang kebetulan kalau saya misalnya bisa memahami potensi dan bakat saya, ternyata olahraga yang relate dengan kekuatan itu yang kayak cocok sama saya. Oh iya, benar-benar. Kenapa? Jadi akhirnya saya latihannya saya fokusnya ke panco, waktu itu arm wrestling, habis itu baru ke powerlifting, habis itu baru ke bodybuilding. Oh itu beda ya, powerlifting sama bodybuilding beda. Beda. Kalau bodybuilding arahnya ke kontes. Ya, kalau bodybuilding lebih kepada kalau istilahnya ada orang bilang bodybuilding itu kayak kamu bukan hanya seorang olahragawan, kamu juga bukan seorang pembelajar, bukan hanya seorang pembelajar, tapi kamu juga adalah seorang seniman. Kalau seniman pelukis menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya, pematung menggunakan kayu dan batu, kalau anak binaraga menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Makanya disebut dengan namanya physical kulturis, budaya fisik. Jadi binaraga membina raga kita ke tahap yang lebih baik. Nah itu di situ makanya kenapa requirement atau persyaratan di binaraga itu harus seimbang. Nah itu ada namanya terminologinya simetris. Kalau simetris itu artinya atas dan bawahnya seimbang, kanan dan kirinya seimbang. Yang kedua ada yang namanya disebut yang namanya proportionate atau proporsional. Nah berarti nggak proporsional, kok tangannya kayak kegedean dibandingkan dengan badannya gitu, kok kakinya kekecilan dibandingkan dengan badannya. Nah jadi semuanya harus proporsional. Lalu yang ketiga yang disebut dengan namanya conditioning. Nah kalau conditioning tuh kayak transparansinya, jadi ibaratnya karena body fatnya turun, jadi akhirnya ototnya bisa terlihat dengan jelas gitu. Tapi kalau body fatnya agak naik, otomatis ototnya nggak terlalu terlihat dengan jelas. Lalu yang terakhir, yang keempat yang disebut namanya presentation. Jadi mempresentasikan nggak dia presentasikan dengan biasanya dengan posing dan sebagainya. Jadi bukan sekedar posing aja, tapi posing itu ada namanya 7 mandatory poses, itu yang harus dikuasain untuk kita bisa menjelaskan kepada orang ini loh, nih badan kita tuh kayak gitu. Jadi gitu. Posenya tuh selalu itu wajib 7 tuh ya? Iya, ada wajib 7. Pose begini gitu ya? Iya, ada namanya front double bicep, ada namanya front lat spread, ada namanya side chest, ada namanya side tricep, ada yang namanya back double bicep, ada yang namanya abdominal and thighs gitu. Nah itu cara juri untuk menilai kita gitu. Karena kalau sekedar cuma kayak, oh iya dia badannya gede ya, oh tinggi, besar, ya itu orang umum begitu melihatnya. Iya benar. Tapi yang besar belum tentu bisa mengalahkan yang kecil. Kalau yang kecilnya ternyata seimbang. Iya. Gitu. Jadi kalau orang awam nggak tahu ya. Iya, orang awam nggak terlalu tahu. Karena kalau orang awam cuma ngelihatnya size aja. Benar. Oh dia nge-gym nih, anak gym nih gitu, gede badannya gitu. Ternyata ada banyak penilaiannya tadi, proporsi, transparansi dan sebagainya. Dan bagusnya daripada olahraga binaraga ini, olahraga ini benar-benar mengajarkan kita kejujuran. Kenapa? Karena di situ yang menutup kita nggak ada lagi kecuali hanya celana dalam aja gitu. Jadi benar-benar kalau dia nggak diet ketat, dia nggak latihan, ya kelihatan dia nggak kerja keras. Iya. Kalau dia kerja keras, ya langsung kelihatan juga dari badan dia. Ini mumpung Ade bilang soal kerja keras ya, saya punya satu pertanyaan. Ini pribadi pertanyaan saya. Kan Ade bilang itu kelihatan hasil kerja kerasnya, kejujuran. Ada nggak sih orang yang, misalkan 2 tipikal orang berbeda. Orang pertama punya bakat gampang gede nih badannya. Orang kedua nge-gym lama kok nggak gede-gede. Ada nggak seperti itu? Ya kalau itu sebenarnya kita berbicara kayak ada yang namanya easy gainer, hard gainer. Ada yang satu secara potensi dia punya struktur tubuh yang lebih indah daripada yang lain. Itu bisa aja. Bisa ya memang. Bisa. Tapi kalau kayak gitu kan sebenarnya mirip kayak kalau kita ngomong wanita aja.
wanita ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, ada yang belok, ada yang keriting, ada yang lurus, rambutnya itu semua bisa cantik kan gitu. Jadi nggak bisa kita bilang salah satu jadi punya potensi yang lebih baik untuk memenangkan itu. Menurut saya badan kita persis sama. Jadi kayak ada mesomorf, ada ektomorf, ada endomorf, itu ngomongin struktur struktur postur badan seseorang gitu ya. Itu bukan berarti endomorf artinya saya gampang naikin berat badan, jadi artinya seolah-olah berarti saya bisa gede, belum tentu. Atau ektomorf kebalikannya, saya susah naikin berat badan, seolah-olah kayak gitu. Makan banyak tetap kurus gitu. Makan banyak tetap kurus. Itu semuanya bisa dijelaskan kenapa dia seperti itu, karena hubungannya nanti larinya ke komposisi tubuh lagi. Semua tetap bisa ya Pi ya? Semuanya bisa, makanya kenapa jadi ada satu istilah, mungkin ya anggap aja kita mengutip satu omongan orang kan ya, bener 1% genetic, 99% is hard working ini gitu. Itu pasti. Cuma hard working itu dalam arti smart working juga gitu, bukan berarti kerja keras tapi tanpa strategi gitu, maksudnya itu. Berarti harus ada belajarnya juga. Kalau nekat ambil barbel angkat terus belum tentu jadi gitu ya, karena salah sasaran nanti takutnya gitu. Om Adi, aku mau nanya satu nih. Gimana cara ngatasin, misalkan nih teman-teman nih banyak, saya lihat teman-teman saya ya yang nge-gym tapi atasnya doang gede Om. Kalau bagian kaki, paha tuh ke bawah males gitu. Itu gimana? Soalnya jujur kalau main leg itu males kayaknya gitu. Itu gimana ngatasinnya Om? Iya, jadi memang pada dasarnya kalau kita bicara otot itu kan ada yang namanya show muscle. Show muscle itu biasanya bicep, tangan, atau dada. Jadi itu yang selalu kalau secara frekuensi paling sering kelihatan. Nah, sedangkan kaki itu paling jarang kelihatan masalahnya gitu. Nah, jadi makanya kenapa bagi teman-teman pasti nggak seneng latihan kaki karena nggak kelihatan. Tapi kalau latihan upper body lebih kelihatan, makanya lebih seneng. Nah, jadi itu satu alasannya. Tapi kalau saya menjawab atau mungkin kalau orang tanya gimana sih caranya supaya saya suka latihan kaki, nah jawabannya adalah nomor 1, otot paling banyak di badan kita ada di kaki, itu 1. Otot paling banyak ada di kaki? Paling banyak ada di kaki. Nomor 2 ada di back. Nah jadi cuma problemnya di kaki dan di back nggak kelihatan. Orang kan nggak pernah kasih lihat backnya, sering-sering yang kasih lihat. Kecuali perempuan pakai baju backless mereka. Kalau cewek masih senang bisa latihan. Cowok bisa kan cewek buka juga, baju. Kalau di pantai cowok buka baju. Ya bisa. Tapi kalau cewek kan senang kelihatan kakinya juga strong, kuat. Karena kan banyak celana wanita kan sobek juga sampai atas yang kelihatan gitu, yang kelihatan kakinya memperlihatkan kaki. Nah makanya jadi mereka senang latihan kaki itu. Nah jadi kalau cowok masalahnya nggak kelihatan itu. Jadi back sama legs nggak kelihatan. Nah tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa justru back dan legs adalah otot yang paling banyak. Nah ketika otot paling banyak dilatih, maka impact-nya terhadap overall keseluruhan itu luar biasa. Jadi percaya atau tidak teman-teman, rajin latihan kaki, nanti tangannya jadi gede. Rajin latihan kaki, tangannya gede? Tangannya bisa gede. Kok bisa latihan kaki, ototnya jadi lebih besar. Rajin latihan kaki, karena apa? Karena kaki itu adalah salah satu otot yang paling terdekat dari yang namanya produk. Kalau istilahnya kayak pabrik produksi hormon pria kita, adanya dekat kaki. Nah dia di situ yang jadi akhirnya kerjanya aktif terus. Nah, ketika dia aktif, dia akan optimalin yang lainnya gitu. Tapi ada ya teman saya bilang gini Om, nggak usah latihan kaki. Kenapa? Karena kita tuh sudah tiap hari jalan pakai kaki katanya. Jadi udah terlatih katanya gitu. Ya, yang dilatih beda. Itu muscle fiber type 1. Kalau kita mau latih supaya otot kita gede, kita mesti yang kita latih muscle fiber type 2. Jadi tipe 2, terutama 2B dan 2X. Apa itu beda 2B, 2X itu? Ya, tipenya adalah contoh. Saya kasih contoh yang sederhana. Yang misalnya ya, kalau kita suruh orang berlari, lari aja gitu dia bilang kan saya udah latihan nih kaki, karena dia lari atau dia hari jalan kaki nih saya gitu, atau dia genjot sepeda. Nah itu yang terkena adalah muscle fiber tipe 1. Nah kalau muscle fiber tipe 1, kalau kita berbicara ototnya nanti akan tumbuh dan berkembang, itu chancesnya cuma 20% aja atau 25%. Tapi ketika dia berlari sambil dorong mobil orang, jadi ada orang mobilnya mogok, habis itu dia lari sambil dorong mobil orang, maka yang terkena ototnya adalah tipe 2A. Mendadak tiba-tiba dia mendapatkan satu resistance baru. Akhirnya jadi dia lari sambil dorong. Otot kakinya kerjanya jadi lebih berat lagi. Pada saat itulah yang tadinya chances pertumbuhannya 25%, naik jadi 60%. Ketika dia lari sambil dorong mobil.
Nah uniknya lagi, waktu dia dorong mobil ternyata tanjakan. Waduh. Jadi mobilnya nanjak dan dia harus tetap dorong. Dan di dalam mobil itu ternyata ada orang. Nah itu yang kena adalah tipe 2B. Akhirnya apa? Kerjanya lebih keras lagi. Kemampuan ototnya untuk tumbuh dan berkembang lagi dari yang 60% naik jadi 80%. Dan ternyata orang yang ada di dalam mobil tadi, ternyata iseng waktu dia dorong sama si anaknya yang di dalam mobil itu, ditarik rem tangannya, dia diemin. Itu udah nggak mungkin lagi kita ngangkat, udah habis-habisan. Jadi itu mobil antara ngelawan kita, tapi kita tetap harus mendorong. Jadi terjadi yang optimal banget, kita harus dorong sambil lari itu. Itu yang terkena adalah tipe 2X. Jadi langsung 100% otot kita jadi tambah gede. Nah jadi istilah kayak kalau kita bisnis itu, problemnya dengan lari, komisinya cuma 20%. Tapi kalau problemnya dengan latihan beban, dengan beban yang berat, komisinya 100%. Ada target tuh, dapat bonus nanti. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Gila, berarti makin berat makin gede. Berat makin baik. Iya, makin berat makin baik. Tapi terlalu berat ya tidak baik. Karena kan kalau memaksakan akhirnya terjadi sakit potensi kita untuk cedera. Nah, tapi Om, tadi kan Om bilang tuh bisa latihan di rumah. Bisa. Nah, dengan push up, sit up, dumbbell itu kan nggak berat tuh. Itu tadi, makanya saya bilang tadi kita bermain di tempo sama asosiasi. Nah contoh misalnya kalau di kaki, kalau mau gampang, kalau di kaki gimana caranya? Nggak pakai 2 kaki, pakai 1 kaki. 1 kakinya digantungin di belakang. Untuk di kursi. Push up nih? Bukan, untuk squat. Untuk squat? Namanya lunges. Jadi 1 kaki di depan, di bawah, 1 kaki di belakang ditaruh di kursi di sini. Nah habis itu baru badannya turun ke bawah. Baru naik lagi turun ke bawah. Nah itu turun rasain sampai bawah baru naik ke atas. Nah pada saat itu tekanannya menjadi lebih besar lagi karena kakinya kita nyangkut di belakang 1. Jadi seluruh badan kita, apalagi kalau badan teman-teman ya beratnya misalnya cukup berat ya, 70, 80, 90, semakin itu semuanya tekanannya adanya di 1 paha tadi. Belum lagi pada saat turun kita benar-benar slow motion. Wah berat banget tuh, rasain kan? Coba itu. Turun pas abis di puncak tekanan terbesar, kita statik kontraksi, kita diem di situ. Itu kan langsung gemeteran gitu. Nah, latihan beban adalah latihan yang menggunakan gula paling besar dalam waktu yang paling singkat. Nah, jadi apa yang saya maksud di sini adalah orang gemuk karena kelebihan gula rata-rata. Nah, kenapa gemuk kelebihan gula? Karena badannya tidak punya kemampuan untuk membakar gula. Nah, sedangkan kalau ditanya ayo dong bakar gula. Dia ngapain? Dia lari kan dia bilang. Nah problemnya lari adalah muscle fiber type 1. Muscle fiber type 1 untuk bakar gula dia butuh setengah jam baru bisa bakar gula. Tapi kalau kita hit muscle fiber type 2B atau type 2X, itu cuma 1 menit udah langsung bakar gula habis. Ibaratnya tadi baru habis makan bubur ayam atau mie instan, itu udah langsung habis kalau seandainya dia udah sampai gemeteran begitu. Karena gulanya kebakar habis. Dan uniknya waktu aktivitas bakar gula selesai, kan kakinya kan soreness ya, terjadi sakit. Nah berarti artinya apa? Artinya dia butuh gula lagi. Karena ketika dia ingin memulihkan, dia membutuhkan karbohidrat. Nah pada saat itulah akhirnya dia butuh gula. Dan ketika ototnya tambah banyak, ternyata jatah makan gulanya dia lebih naik lagi, jatah karbonya. Jadi makanya kenapa kalau saya boleh tanya, misalnya kalau orang tanya sama saya boleh jawab. Satu hal aktivitas yang kita bisa bikin supaya untuk menghambat proses penuaan, menghambat proses pelemahan, meningkatkan imunitas dan sebagainya adalah latihan beban. Itu aja kalau buat saya. Latihan beban. Dan latihan beban adalah aktivitas olahraga yang paling underapresiatif. Artinya kalau saya tanya misalnya, sebutkan 5 olahraga paling populer di Bali. Sebutkan 5 olahraga paling populer di Denpasar. Sebutkan 5 olahraga paling populer di Kelungkung. Sebutkan 5 olahraga paling populer di Bandung atau di Jakarta dan sebagainya. Semua jawabannya adalah pasti cardio exercise. Lari, berenang, naik sepeda ini apa. Nggak pernah ngomongin weight training. Nah jadi kalau kita weight training, sekali lagi kayak saya bilang, begitu kita weight training, otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulang kuat, geraknya normal, lemaknya rendah. Pada saat itu organ tubuhnya jadi sehat, cairan seimbang. Kebalikannya, tulang lemah, gara-gara ototnya nggak dilatih, tulangnya lemah, lemaknya meningkat, organ tubuh kerjanya berat, cairannya menurun. Pada saat itulah terjadi yang namanya proses penuaan. Jadi masalah awet muda, masalah penuaan dan sebagainya itu hanya gara-gara kitanya nggak pay attention terhadap
bagaimana memelihara keseimbangan 5 pemegang saham komposisi tubuh kita. Wah, ini podcastnya hari ini bermanfaat banget. Ya, akhirnya saya punya podcast yang bermanfaat, teman-teman. Kalau nonton dengan podcast ini berguna sekali ya. Tonton sampai habis. Kayak manual game, manual main, Bener ya, berarti ada orang bilang kalau ke gym itu yang penting kualitinya bukan durasinya ya. Betul. Kadang ada yang berapa lama udah 2 jam saya di gym nih gitu, tapi dia main HP gitu ya. Iya, jadi nggak bermanfaat. Berarti nggak usah lama-lama ke gym, mungkin 1 jam atau kurang cukup. Ya, tapi cukup. harus tepat caranya ya. Betul. Berarti kalau pakai PT gitu bermanfaat dong ya, harus. Ya boleh, maksudnya kembali lagi memang kan kita tidak pungkiri kayak PT itu kan juga kan perlu membutuhkan biaya. Nanti terakhirnya akan jadi alasan cerdas lagi kan, saya punya uang buat PT. Jadi bener. Kayak saya tuh Om, ke gym ya kan, bayar capek, jauh lagi Om gitu. Iya kan, jadi sebenarnya ya kita bisa belajar sendiri, tapi memang kalau PT itu atau itu istilahnya sebenarnya mirip kayak kalau orang tanya sama saya, apa sih kebermanfaatan daripada seorang guru misalnya. Iya. Jadi gu dan ru itu adalah kata yang sebenarnya yang dikenal dengan yang namanya dark, yang satu namanya dispeller. Jadi dark dispeller adalah guru, yaitu adalah sesuatu yang gelap nanti diterangi oleh dia. Dia tuh sebenarnya jendela aja sih bagi kita, bukan mataharinya tapi dia jendelanya. Nah, jadi apa kebermanfaatan PT misalnya, personal trainer? Apa kebermanfaatan coach atau mentor? Apa sih kebermanfaatannya misalnya kita punya YouTube untuk jelasin kepada orang-orang? Karena jawabannya sederhananya seperti ini. Di hari pertama seseorang dikasih tahu, jangan lewat situ nanti kamu kejeblos. Hari pertama dia lewat, ternyata kejeblos. Masuk hari kedua dikasih tahu lagi, di hari kedua jangan lewat jalan situ nanti kamu kejeblos. Dia nggak peduli juga, dia jalan lagi. Apa yang terjadi? Kejeblos lagi. Masuk hari ketiga, pas di hari ketiga dibilangin jangan lewat jalan situ, dia udah tahu. Oh iya, oke, kemarin saya udah 2 kali kejeblos. Dia bilang ini hari ketiga saya akan hati-hati, jangan sampai kejeblos. Apa yang terjadi? Kejeblos lagi dong. Kejeblos dianya. Hari keempat akhirnya dia bilang gila, udah hati-hati aja masih kejeblos juga. Ya udahlah, saya berarti mesti bener ekstra hati-hati, pelan-pelan banget sampai lama hanya untuk ngelewatin jalan itu. Akhirnya hari keempat beneran nggak kejeblos. Baru hari kelima, oh iya bener kamu ya katanya. Jadi dia membutuhkan waktu 5 hari untuk nggak kejeblos. Nah itulah gunanya guru, itulah gunanya mentor, itulah gunanya coach. Hanya untuk kasih tahu, kita bisa saving 4 days untuk akhirnya nggak perlu nunggu hari kelima, untuk kita nggak perlu kejeblos di hari pertama, gitu loh maksudnya. Kenapa dia nggak pilih jalan lain Om? Kan bisa cari jalan yang nggak kejeblos Om. Iya maksudnya itu. Iya. Om, aku nanya lagi Om, kalau perempuan itu banyak takut nge-gym, takut gede badannya katanya Om. Tapi ada yang bilang perempuan itu nggak punya hormon apa gitu ya, aku lupa namanya, jadi nggak bisa gede badannya katanya. Ya sebenarnya salah pahamnya kan di sana. Jadi ada istilah kalau wanita bilang saya tidak mau berotot kan gitu kan. Wanita sering ngomong seperti itu. Nah saya kasih good news buat teman-teman wanita bahwa jangan khawatir. Wanita kalau yang tidak mau berotot nggak usah khawatir. Kenapa? Karena otot juga nggak mau sama kita. Ya, jadi otot itu seperti uang, dia harus diraih gitu. Jadi kalau nggak diraih ya dia nggak bisa tumbuh sendiri. Belum pernah ada satu kejadian ya. Kayak contohnya misalnya seorang wanita gitu ya, tiba-tiba saking sibuknya sehari-hari akhirnya kecapean sampai akhirnya harus ketiduran malam, nggak sempat dandan, nggak sempat cuci muka atau apa, langsung ketiduran. Begitu pagi hari begitu dia bangun dia kaget, kenapa? Karena kenapa saya berotot seperti ini? Itu nggak pernah terjadi. Yang terjadi adalah kenapa saya berlemak seperti ini. Betul, gitu. itu sering. Jadi lemaklah yang akan selalu menjadi teman setia kita. Yang kalau kita mau takuti ya itu boleh. Tapi kalau kita takut sama otot ya nggak nyambung, sama kayak kita takut sama uang, nggak nyambung gitu. Karena nyarinya susah, dia perginya segampang itu. Otot juga begitu. Jadi otot itu sama kayak otak. If you don't use it, you lose it. Nah itu dua yang disebut namanya O2, otak dan otot. Itu adalah 2 organ tubuh kita yang requirement atau persyaratannya untuk yang namanya calorie atau energy expenditure-nya paling gede, paling besar. Jadi kebutuhan untuk perlu bakar kalori, perlu tenaga yang besar itu paling gede itu adalah di otot rangka dan di otak. Karena dua-duanya memiliki prinsip yang sama. If you don't use it, you lose it.
Tapi if you use it, nah pada saat itu dia akan bermanfaat sekali. Nah otot di dalam tubuh kita ada 60%. Di badan kita, 60% itu skeletal muscle. 2% adalah brain kita, otak kita. Nah uniknya daripada otak itu dia hidup, kalau otot itu hidup dengan dikasih gerakan, latihan. Jadi latihan maka otot ini. Karena contoh misalnya ya kalau kita pernah patah tangan, kita digips kan. Dia suruh digips tuh biasanya 3 minggu, sebulan gitu kan. Begitu dibuka gipsnya tiba-tiba langsung berotot gak tangannya? Enggak tahu, saya belum pernah digips tuh Om. Kalau digips pas dibuka tangannya bukannya berotot, tangannya kecil, habis, betul ya. Jadi artinya kalau nggak digunakan pasti dia akan habis. Nah uniknya otak pun sama. Jadi kalau nggak digunakan dia juga habis juga. Nah otak untuk bisa digunakan terus-menerus itu dia membutuhkan yang disebut dengan namanya kayak makanannya otak itu yang namanya signal. Jadi otak butuh signal. Gimana nih Om? Ini bagus nih guys. Nggak cuma bahas otot, kita mau melatih otak. Coba signalnya apa nih Om? Ya signal kepada otak itu datangnya 90% coming from movement. From movement. Jadi gerak lagi dong ujung-ujungnya. Betul. Olahraga lagi. Betul. Wah ini emang guru olahraga nih. Iya. Ide bagus. Jadi 90% itu coming from movement. Jadi kalau movementnya cuma muscle fiber type 1, lari-lari aja, itu lebih kepada hanya brain activation untuk melatih otaknya aja, supaya otaknya tetap terus bisa bekerja. Tapi ketika dia melakukan latihan beban, pada saat itulah dia lebih daripada itu yang akhirnya nanti berhubungan dengan yang namanya human growth hormone, itu hormon. Jadi modalitas daripada untuk pembentukan yang namanya new brain cells, new synapses, new connection di antara otak kita, sel di dalam otak kita. Nah pada saat itulah dia membutuhkan si BDNF, brain derived neurotrophic factor, dan human growth hormone. Susah tadi namanya ya. Ya, BDNF dan HGH. Itu datangnya semua dari latihan beban. Nah ketika latihan beban akhirnya otaknya dapat signal yang paling optimal. Nah makanya otak dan otot itu adalah dua hal yang kelihatannya seolah-olah orang bilang udah lo ngapain mikirinnya otak terus, mikirinnya otot terus nggak mikirin otak, atau kebalikannya lo otak terus yang di ini nggak pernah mikirin otot. Sesungguhnya dua-duanya saling berdampingan dan dia otomatis kalau seandainya problem satu dia akan dibantuin sama yang lainnya. Nah jadi contoh paling gampang misalnya kalau tidak ada yang namanya aliran darah ke otak, terjadi pecah pembuluh darah, itu namanya apa? Stroke ya. Nah ketika stroke akhirnya dia harus rehabilitasi, apa yang dilakukan? Masa dia dikasih bacaan, dikasih TTS kan enggak kan? Enggak. Disuruh ngapain? Suruh gerak. Disuruh gerak? Betul, begitu gerak kan otaknya jalan lagi. Nah jadi bayangin makanya kenapa kebutuhan kebermanfaatan daripada olahraga itu sebegitu besarnya. Tidak hanya akan membuat badannya menjadi cerdas gitu, tapi otaknya juga. Iya. Wah, berarti Om mengklaim orang-orang yang rajin angkat beban pinter dong Om? Iya, kalau secara natural dan alami. Tapi sometimes bodybuilders give bodybuilding a bad name karena mereka on drugs kan, pakai steroids dan sebagainya. Disuntik. Jadi agak blow on terus dia. Tapi kalau ini nggak apa-apa. Kayak sekarang banyak tuh yang tabungnya gede-gede kayak susu lah atau kapsul itu gitu. Suplementasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, kalau suplemen kan is a food supplement, tambahan makanan. Yang utama sebenarnya tetap makanan sehari-hari. Tapi problemnya sama anak-anak fitness itu kan mereka kan penyalahgunaan obat kan, doping kan ya. Anabolic steroids, tambahan growth hormone dari luar, apapun dimasukin. Supaya apa? Supaya cepat? Iya, supaya gede. Hormon kuda lah, apalah segala. Hormon kuda. Wow. Salah paham. Oke, Om mau nyampein apa nggak Om terakhir ke penonton? Sudah 1 jam kita ngobrol, seru banget, nggak kerasa ya? Nggak ada sih. Buat teman-teman gini deh, tips paling sederhananya untuk ngejaga kesehatan, di sebelah sini kameranya. Oh, oke. Ya sebenarnya tipsnya hanya lebih kepada kita selalu terbuka aja. Jadi kalau orang suka tanya kepada saya kira-kira ada kesimpulan apa, jawabannya it's better to be confused than to be conclude. Artinya lebih baik kita bingung terus sehingga akhirnya kita terus mau belajar, daripada kita lompat dalam satu kesimpulan ternyata kesimpulannya ternyata salah bisa jadi gitu. Jadi sebagai penutup saya mengutip salah satu kata-kata bijaksana dari Mark Twain, istilahnya dikatakan bahwa yang membuat kita what makes us in trouble itu adalah bukan karena kita nggak tahu gitu, tapi what makes us in trouble is what you, istilahnya what you know for sure
but it just ain't so. Ternyata istilahnya membuat kita problem itu bukan karena kita nggak tahu, tapi karena kita sok tahu gitu. Jadi kita lompat ke dalam satu kesimpulan. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, saya hanya cuma men-trigger aja kepada teman-teman adalah bahwa sehat itu adalah sesuatu yang bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa segalanya sehat itu tidak. Tanpa sehat segalanya tidak bisa kita raih. Dan sehat memang tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah sebenarnya. Warisan pola hidup sehat, kemandirian. Tapi pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Warisan pola hidup sehat, ketergantungan seperti hari ini. Luar biasa, Ade Rai, terima kasih.